Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gun Gunawan, co-founder dari Kabo Premium Kebab. Kabo Premium Kebab ini adalah kebab premium yang dikemas secara kekinian. Memang saya buat Kabo Premium Kebab ini dibikin beda dengan kebab-kebab yang ada saat ini. Kabo berdiri di tahun 2016, tepatnya di bulan September. Kita gerai pertama kali itu ada di Ciwok Mall yang ada di Jalan Cihamplas, Bandung. Pertama kali kita buka tadi di Ciwok, saat ini kita ada 60 outlet. Khususnya di Pulau Jawa ya. Kita ada di Bandung, di Bogor, di Jakarta, di Cirebon, di Tasik, di Tegal, Sukabumi, Cianjur, dan beberapa kota Pulau Jawa lah. Kebab ini diambil dari bahasa Inggris yang berartinya kebab. Jadi memang orang Amerika sana kalau dia mau memesan kebab itu dia bilangnya kabob. Jadi kenapa saya mau bisnis kebab ya? Dimana mungkin di Indonesia si kebab ini dibikin secara tidak premium, maaf. Banyak mungkin waktu kita tahun-tahun sebelumnya atau waktu kita kecil, kebab itu berada di pinggiran jalan, di gerai-gerai kecil gitu kan. Memang banyak tuh, tetapi dibikin biasa aja. Nah, kalau saya pribadi sih lebih kepikiran gimana caranya bikin satu produk makanan orang yang malas bikin di rumah. Karena kalau bikin di rumah bisa, ya udah ngapain keluar. Ya contohnya maaf, nasi goreng kita gampang gitu ya. Tapi kalau bikin kebab itu nggak hal yang gampang kita bikin. Harus disiapin tortillanya, harus sayurnya di ini, terus harus digulung gitu. Ya ada butuh effort itu. Mungkin nggak biasa orang bikin setiap hari seperti itu. Kalau pebisnis itu memang belajar dari hulu ke hilir ya. Gimana supaya produk ini bisa diterima di masyarakat ya. Apalagi ini sebuah makanan ya. Ini sangat wajib sekali kita sebagai pebisnis mempunyai label halal ya. Jadi pada saat orang mau beli ini makanan, orang tuh lebih percaya, lebih tenang, lebih enak. Mungkin kalau lihat di kemasan-kemasan kita ada stempel halal. Memang melalui halal itu kita cukup butuh import ya. Kita memang meyakinkan kepada Majelis Ulama Indonesia bahwa produk yang kita bikin itu memang pure halal. Kita ada trainingnya, kita ada pembelajarannya, kita sampai dicek beberapa bahan baku dari kita gitu. Memang itu penting sekali. Makanya kalau kita memang cita-cita di pebisnis harus tahu dari hulu ke hilir. Mau seperti apa sih ini brand mau dikembangin seperti apa tuh. Kalau hanya kita sebagai penjual, ya udah cukup. Kita jualan laku nggak laku, halal nggak halal, ya udah bebas. Kalau kita nggak, kita sangat konsen terhadap konsumen kita gitu. Mau apa sih? Nih kita udah halal, ya. Makanan kita alhamdulillah udah enak gitu ya. Terus produk kita bahan bakunya dibuat dari sayuran yang segar, daging yang fresh gitu kan. Sekitar 7-80% mungkin ya muslim kita. Ya, mereka sangat konsen. Apalagi pemerintah kan sekarang begitu. Kalau tiba-tiba ada MUI yang meriksa kita ini nggak halal ya bahaya. Apalagi kita udah mempunyai gerai kurang lebih 60 gitu. Terus tidak ada stempel halalnya. Kalau itu sangat bahaya. Makanya ya kita sangat-sangat konsen. Sertifikasi halal ini sangat penting sekali buat konsumen. Yang tadi disebutin, demokrasi kita mayoritas muslim. Kalau misalnya tidak ada label halalnya, ya orang mungkin tidak akan balik lagi. Ada rasa kekhawatiran dan ketakutan. Gitu. Ya, selain ini program pemerintah, ini juga menurut saya halal itu cara branding yang baik. Ya, orang tuh akan lebih mempercayai produk kita. Udah enak, udah ada stempel halal, ya orang akan balik lagi. Kita diciptakan di dunia ini adalah untuk beribadah. Ya. Kalau saya pribadi, apapun yang saya lakukan, bisnis ini saya niatin untuk ibadah. Ya. Kalau namanya rezeki rame, bisnis kita rame, itu adalah hadiah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Betul. Jadi kalau teman-teman semua, gimana sih cara memulai bisnis ini? Yang penting niat kita. Niat kita ini adalah untuk beribadah. Yang kedua, kita harus benar-benar bisa menghitung dengan benar, ya. Terus udah gitu, kita pikir juga dengan benar.
Oke, setelah itu udah dua-duanya kita dapat, baru kita jalankan. Dan kita gaungin ke semua, kita nanti depan punya karyawan, kita niatkan datang dari rumah ke tempat kerja kita, kita ibadah, itu nanti rezeki itu adalah hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Memang butuh fokus, butuh konsen semua, butuh waktu. Ada orang yang bisnis cepat 3 bulan udah langsung rame, ada yang 6 bulan, ada yang 1 tahun, ada. Mungkin Kabob ya cukup cepat, alhamdulillah, itu mungkin itu ada hadiah dari Allah. Tapi saya merasa ini adalah hadiah kita semua yang bergabung ada di Kabob. Selain yang tadi niat ibadah, kita memang harus berikhtiar. Ya, berikhtiar dengan cara gimana sih cara memulai bisnis, ini khususnya makanan yang saya jalanin. Yang pertama, kalau kita produk. Karena kalau produknya udah enak, ya, branding segimanapun pasti akan balik lagi. Tadi sebaliknya, branding udah bagus tapi produknya tidak enak, orang tidak akan balik lagi. Produk, operasional, branding, baru itu akan jalan. Makanya kalau kita mau memulai, konsen dulu sama produk kita. Test put dulu sama orang-orang yang terdekat kita, enak atau enggak. Kalau misalnya memang tidak enak, jangan lanjutin. Bagaimana caranya supaya enak? Jangan enak menurut diri sendiri. Jadi emang itu sangat penting. Jadi kualitas produk ya enak, terus operasional siap atau enggak untuk dari mulai produksi, dari mulai nanti mungkin servis ke outlet atau segalanya lah yang menyangkut operasional, baru kita tracking branding nih. Karena menurut saya saat ini untuk branding dan marketing sangat mudah sekali. Banyak media-media sosial yang bisa ngebantu kita, atau mungkin para influencer atau ads yang bisa membantu kita. Tetapi membuat produk kita enak itu PR yang cukup harus kita pikirkan. Cara membuat kualitas produk biar kita kan sekarang ada 60 gerai nih ya. Cara membuat suatu produk itu biar sama rasanya, kualitasnya itu memang butuh tim yang kuat. Makanya di setiap Kabob itu, di tiap kota itu ada area manager. Dia wajib selalu mencoba makanan Kabob itu sendiri. Jangan sampai sebelum komplain si konsumen, ya dia harus tahu, makanya dia harus benar-benar tanggung jawab, dan dia harus tahu rasa ini. Jangan sampai pada saat konsumen datang ada komplain, dia sendiri ya tidak merasakan. Terus kualitas produk ya, satu bahan baku harus dari satu pusat ya. Jangan kita misalnya buka di Cirebon atau buka di Jogja, jangan mengambil misalnya taruhlah sayurannya di sana, kita dagingnya di luar. Itu sangat merusak dari produk, karena kita udah punya standarisasi. Harus turun langsung ya dalam dia mengetahui produk ini enak atau enggak ya. Jadi dulu di awal-awal ya kita mungkin udah 60 agak sedikit jarang. Di awal-awal kita sampai bergadang, dari ngebangun outlet sampai besoknya kita langsung harus bangun pagi lagi karena si gerainya mau buka gitu ya. Jadi memang online harus turun langsung dalam pengembangan outlet, dalam mengetahui ini pas atau enggak rasanya kayak gitu. Menurut saya, pandangan saya, halal itu adalah sesuatu kewajiban. Apalagi kita sebagai orang muslim ya. Saya sangat konsen sekali terhadap makanan halal. Jangan sampai Allah murka sama kita. Ya, apa yang telah Allah haramkan ya kita harus ikuti. Jadi jangan sampai kita, apalagi saya sebagai penjual atau pebisnis ya, menjual sesuatu yang bukan halal gitu. Karena buat pribadi, buat saya halal itu sangat penting sekali, karena ini akan dibawa kelak ke akhirat. Edukasi tentang halal itu sangat penting ya. Jadi memang alhamdulillah saya join sama Halal to Us untuk menjadikan sebagai pengisi pemateri. Pemateri itu bukan saya mengajari, tetapi saya itu hasil dari pengalaman.
Jadi memang saya ikut dari Halal to Us untuk mensupport Halal to Us ini ya, untuk semua orang bisa mengikuti sertifikasi halal. Buat saya sih teman-teman yang punya bisnis F&B khususnya ya, itu harus peduli sekali terhadap halal ini untuk menjadikan sertifikat halal. Caranya gampang sekali sebenarnya. Halal to Us itu bisa membantu ya untuk gimana cara menjadi halal, dan itu sangat mudah sekali. Apabila teman-teman udah halal, yang pertama tadi saya bilang akan percaya diri dan yakin orang-orang akan beli karena itu udah menguatkan brand kita sendiri untuk menjadi halal.